Waqfatun alat tori, beberapa keraguan di jalan. Ufa'an idha inafsika waskurillaha alama manahaka. Hentikan menyakiti dirimu dan syukurlah kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadamu. Wasataruh tharwatil akhlaqiyah al-jasadiyah wal madiyah wal ruhiyah wal atifiyah ma'ilatan fika. Maka buahnya kekayaan-kekayaan yang bersifat akhlak, jasad, materi dan spiritual serta simpati itu akan ada di dalam diri. Maknanya begini, orang hidup itu ada dua macam pola pikirnya. Ada yang seumur-umur dalam perjalanan hidup itu menganggap dirinya itu tidak atau jarang-jarang mendapatkan kebaikan, jarang-jarang mendapatkan nikmat, jarang-jarang mendapatkan hal-hal yang menggembirakan. Nah itu permasalahannya ada dalam jiwa orang itu sendiri. Berarti sikap seperti itu sama dengan menyakiti diri sendiri dan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketika orang itu mau melihat apa yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak, lebih besar, lebih luas dibandingkan dengan beberapa hal yang dipandang sebagai sandungan hidup. Sehingga akhlak orang tersebut kalau bisa menghentikan cara seperti itu lalu memandang hal-hal yang positif dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah, nikmat-nikmat dari Allah itu, maka akhlak orang tersebut termasuk jasadnya, termasuk materi-materi dan kejiwaannya akan menjadi positif. Sebab ketika orang itu memandang dengan cara yang tidak benar, maka hasilnya akan kembali kepada orang tersebut. Dan ketika pandangan itu terhadap hal yang negatif, termasuk umpamanya dia jarang mendapatkan keuntungan-keuntungan atau banyak dan sering mendapatkan ujian-ujian, nah itu semua itu bagian dari cara menyakiti diri yang harus segera dihentikan. La tafid bi dzikriyatil alami wa tansa ulama yata'allaqu bil khairi was sa'adah. Kamu jangan ikhtifat, pandai menghafalkan atau mengingat hal-hal yang menyakitkan dan melupakan segala apa yang berkaitan dengan kebaikan dan kesejahteraan hidup atau kebahagiaan. Fa inna min a'dhami asbabis syaqa'i, karena sungguhnya sebab kemelaratan, kecelakaan yang paling agung atau besar itu anan nasa yukiruna lakhadhat as-sa'idata allati asauha fi bil khayal. Orang membiasakan diri menolak atau tidak mengakui, tidak mau memperhatikan saat-saat yang bahagia yang
di mana dia hidup dalam kebahagiaan itu dalam kehidupan. Nggak ada ceritanya orang hidup itu kemudian tidak enak terus, nggak ada. Jadi pasti dia itu mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala banyak. Hanya saja orang itu karena pandangan hidupnya itu tidak benar, pandangan hidupnya sempit karena ilmunya sempit, maka seolah-olah dia tidak mendapatkan bagian banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus dibersihkan, dilepas. Sebab itu bagian dari sebab orang menjadi celaka, orang menjadi sengsara hidupnya. Wayadiluna mukta'ibin musma'izin. Dia selalu susah, gundah dan gelana. Lianna fikrata syarri mutaghalibatun indahum ala fikratil khair. Karena pemikiran jahat itu, pemikiran jahatnya, pemikiran jeleknya itu mutaghalibah, mengalahkan pemikiran baik bagi dirinya. Makalat kahadi la yumkinu an takun ila sa'ada. Keadaan yang seperti ini tidak mungkin akan bisa membimbing orang tersebut kepada kebahagiaan. Tidak mungkin. Wong pikiran itu sumber utama. Ketika pemikiran itu negatif, pemikiran itu hal yang jelek saja, kan mustahil untuk menggiring atau membimbing atau memimpin orang tersebut terhadap kebahagiaan, ini tidak mungkin. Li'anana nasruhu bita'asatina istimrorin, karena kita nasruhu hampir bisa dikatakan setiap saat itu menyuarakan dengan keras kecelakaan kita atau katakanlah ketidakberuntungan kita bistimrorin dengan senantiasa. Jadi orang mengakui ketidakbahagiaan hidup terus-menerus dan seringkali terlafadzkan oleh lisan mereka, itu sama dengan doa yang dipanjatkan dan cara meyakinkan diri mereka. Makanya orang tidak boleh orang seperti itu. Ketika keadaan seperti itu, maka syariat mendidik kita untuk secepatnya istiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. La taj'al ghoraiza tusayyiruka. Jangan sampai goriza atau naluri Anda itu tusayyiruka, itu memimpin kamu. Inna bu'sal insaniyati jam'atin min anana naktafi bimalayar fawqa mustawal mamlakah al-khayawaniyah. Sebetulnya kerusakan manusia secara umum itu datang dari satu pemikiran bahwa kita itu cukup mencukupkan diri dengan sesuatu yang tidak bisa membuat lebih dari tingkat kerajaan kehewanan. Artinya gini, ini kalimat ini sangat sastrawan. Ketika orang itu tidak bisa mengelola pemikirannya, maka akan menjadi alur pemikiran itu tidak jauh dari pemikiran hewan. Jadi hewan itu datang pemikirannya dengan naluri, apa yang disenangi yaitu terus diikuti, yang tidak disenangi tidak diikuti, karena berdasarkan naluri, bukan berdasarkan akal sehat, bukan berdasarkan pemikiran yang baik, tidak seperti itu. Sedangkan ada perbedaan kan, dibuat oleh Allah Ta'ala, diciptakan antara hewan dan manusia beda, karena manusia itu diberi akal, hewan itu tidak diberi akal. Nah, berarti fungsi akal di situ tidak seberapa dimanfaatkan. Inana abi tutam inatoma ina wasarositina wagoro izina al munhatta. Kita ini sebagai hamba
tomak kita, kerakusan kita, dan hamba dari naluri kita yang tidak punya harga tersebut. Wa alaina idza aradna sa'ata, kalau kita menginginkan menjadi orang yang bahagia, maka kewajiban kita an natakhallasa min hadzal infitat, harus membersihkan dari kemunduran-kemunduran pemikiran, infitat fi tafkir wa suluk linasihin linus bika basarun hakikiyin jadirin bikiyatati hadil alam, biar kita layak menjadi manusia yang benar-benar patut memimpin dunia. Dalam artian dunia ini mestinya harus dikelola. Tapi ketika orang itu pemikirannya tidak bisa menyampai kepada yang dikehendaki, dalam artian pikiran-pikiran yang ada dalam orang tersebut itu negatif semua, kan mustahil untuk memandu atau mengelola dunia. Jadi itu tabrakan dengan firman Allah sebetulnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tugas khalifah itu mengelola keadaan hidup ini. Bukan kok dikelola. Kalau tidak dikelola bukan khalifah. Ada unsur kepemimpinan, unsur penguasaan, unsur pengelolaan di dalam kalimat tersebut. Aksini dhanna bil akhirin wa tamis lahumul ma'adir. Bersangka baiklah kamu bil akhirin terhadap orang lain, wa tamis lahumul ma'adir, dan terimalah alasan-alasan mereka. Jadi orang itu harus fleksibel, orang itu harus luwes, orang itu harus lentur, orang itu harus bisa memahami orang lain. Sebab satu kepala dengan kepala yang lain itu beda. Kalau nggak percaya, ada satu benda suruh mengamati 100 orang, mesti penilaiannya akan menjadi 100. Satu contoh, namanya ada sebuah gelas diisi air separuh. Terus orang suruh ditanya orang itu. Ada orang 10 ditanya. Kamu mengatakan apakah gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Mesti ada yang mengatakan setengah kosong. Tapi ada juga yang mengatakan setengah penuh. Nah, jawaban itu sebagai ekspresi apa yang dalam jiwa orang tersebut, perwujudan apa yang ada dalam jiwa orang itu sendiri. Ketika gelas itu dijawab setengah kosong, nah, maka orang ini berarti pandangannya buram, pandangannya negatif dalam kehidupan, dan seluruh kehidupan ini dioperasionalkan dengan gelas setengah kosong. Tapi kalau jawaban itu setengah penuh, berarti orang ini positif, memandang yang baik, gitu. Itu secara kejiwaan itu bisa ditebak. Dari satu kalimat itu bisa ditebak, pemikiran orang itu bisa. Termasuk aksi ridhon nabil akhirin, orang, kalau saya pernah menyampaikan waktu dimintai untuk memberikan sedikit pesan. Di Polres itu saya bilang bahwa orang dai, orang ahli dakwah itu beda cara pandangnya dengan orang ahli politik. Beda dengan orang-orang yang apa istilahnya, di luar ahli dakwah. Orang ahli dakwah itu pandangannya itu semua orang dianggap baik sebelum nyata-nyata jelek. Jadi pergaulannya mesti bagus. Rasulullah itu pernah satu saat diceritai oleh sahabat bahwa
si fulan itu begini sama-sama. Oh jangan cerita seperti itu. Nanti biar saya menghadapi dia itu dengan pemikiran yang baik, yang murni, tidak ada apa-apanya. Artinya tidak ada noda-noda apa-apa. Nah itu yang diikuti oleh para da'i. Jadi cara pandangnya itu semua manusia itu dianggap baik sebelum nyata-nyata jelek. Nah kalau sudah terbukti jelek lah itu orang itu memang dianggap jelek. Nah lain dengan orang-orang ahli politik umpamanya seperti ini. Kan semua orang dianggap jelek sebelum nyata-nyata baik. Gitu. Semua orang dianggap rival sebelum nyata-nyata memang itu orang itu menjadi teman setia. Kan gitu, beda jadi nggak bisa. Ifkhas madiyaka wa khadiroka fal hayatu mukawwanatun min tajarubi mutatabi'ah yajibu ayakhrujal mar'u minha muntasir. Coba selidiki waktu-waktumu yang sudah lalu dan yang sekarang. Karena kehidupan itu diciptakan dari berbagai macam uji coba yang mutatabi'ah, yang kontinu, yajibu yakhrujal mar'u minha muntasir, di mana seseorang itu keluar dari uji coba tersebut harusnya muntasiron dalam keadaan menang. Maksudnya begini, di luar syariat ada orang itu menjalani hidup itu kan enggak sekali jadi. Walaupun orang itu sudah diberi tuntunan, diberi panduan, tapi kan perlu yang namanya uji coba terus. Diuji coba. Nah dari uji coba ini mesti ada yang tidak pas. Ketika orang itu baik, maka dia itu menelusuri dari perjalanan yang sudah dilalui itu, dari hasil uji coba itu. Dan berakhir dia harus menang, dalam artian menemukan sesuatu yang seharusnya. Itu mestinya seperti itu ketika orang itu berpikir baik, berpikir benar. Gitu. Karena kehidupan itu dalam sisi apapun, dalam upaya apapun itu nggak bisa sekali jadi, itu nggak bisa. Nggak sekali jadi nggak bisa. Rumah tangga itu kok iso oleh orang ganti yo. Sakene yo piye. Mergo yo cah ki kok gak milih sing ngene. Ki kok sida ngene. Sakene kita ini semua ini orang beriman. Jadi ketentuan Allah Ta'ala itu ya wis ngono iku bisa. Semua itu berjalan menurut iradah Allah. Jahid nafsaka awalan. Perjuangilah dirimu sendiri pertama kali. Wa idza kunta tuhibbul qital, kalau kamu senang berperang, bertarung, fa inna a'daka mutamarkizuna fika. Sebetulnya musuh-musuhmu itu sentral, mutamarkizu, artinya berkumpul fika di dalam dirimu sendiri itu. Innahu mukhawifuka. Sebetulnya musuh-musuh yang ada dalam dirimu ini menakut-nakuti kamu, membuat kamu menjadi ragu, membuat kamu menjadi pesimis. Dan setiap saat dia mengatakan lalah lil hayati sa'adah, dalam kehidupan ini enggak ada kebahagiaan. Katanya seperti itu, musuh yang ada dalam diri itu. Wal adla, enggak ada keadilan, wassalam, enggak ada ketentraman. Fa'amun intisori insani, maka kemenangan manusia yang paling utama wa dzalikal intisor itu ya intisor atau kemenangan yang sudah dijelaskan tadi, menang melawan jiwanya sendiri. Alladzi yakhruzul mar'u ala nafsi,
di mana seseorang harus menahan atau menjaga demi jangan sampai musuh itu kemudian mengalahkan diri sendiri. Jadi pada kesimpulannya, orang hidup itu harus berjuang. Untuk menemukan kebahagiaan yang harus diperjuangkan, diperjuangi. Dan ketika orang itu berjuang harus tahu caranya. Musuh utama itu adalah diri orang itu sendiri pertama kali. Karena dari dalam diri itu keluar fatwa-fatwa jelek, fatwa-fatwa jahat, yang semuanya itu menjadi musuh orang tersebut sehingga tidak bisa maju dalam segi apapun. Semuanya orang belajar, kamu tidak bisa, kamu basicnya bukan agama, kamu basicnya bukan itu, maka kamu, nah itu suara-suara yang, makanya Al-Quran itu simple saja. Setan itu ya'murukum bil fahsya, ya'murukum bisu'i wal fahsya. Jadi menyuruh kamu hal-hal yang jelek. Nah ketika orang itu tahu betul bahwa suruhan-suruhan atau perintah-perintah jelek itu adalah komando dari setan, maka dia tidak mau ikut. Karena itu bertentangan dengan syariat yang dipegang orang tersebut. Dalam hal ini berarti syariat Islam. Sehingga harusnya orang Islam itu maju dalam bidang apapun yang ia tekuni, yang ia geluti, dia itu maju. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo Pak Polisi. Alaika bil hadiyah, kamu harus memberikan pemberian-pemberian kepada orang lain. Fa innaha alamatul mahabbah, karena hadiah atau pemberian itu sebagai tanda bukti cinta seseorang kepada orang lain, wa dalilus salam, dan menunjukkan kedamaian. Nek wong iki ati resah, atine kacau, ngrasakno ngemehi wong ngemehi awake dhewe gak iso. Nah, ketika orang itu gemar memberi, berarti itu bagian dari pertanda orang itu cinta. Saking pentingnya orang mencintai orang lain, orang mukmin mencintai orang mukmin lain, itu Abu Hurairah itu pernah minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya ini, mudah-mudahan saya dibikin oleh Allah Ta'ala mencintai orang lain, teman-teman mukmin, dan mereka semua mencintai saya dan mencintai ibu saya. Karena ketika orang itu hubungannya itu didasari dengan rasa senang, maka tidak ada permasalahan yang menjadi besar. Sebaliknya, ketika hubungan seseorang dengan orang lain itu didasari karena kebencian, karena sesuatu pemikiran yang negatif, maka persoalan kecil menjadi besar. Itu baik di masyarakat atau di rumah tangga atau lain-lain, itu seperti itu. Kalau kita semua itu jeli mengamati permasalahan-permasalahan yang besar itu sebetulnya bermula dari permasalahan-permasalahan kecil yang mestinya tidak perlu dipersoalkan. Nah, ketika hubungan orang itu didasari dengan rasa senang, maka semua akan menjadi beres dan mudah. Wa idza kutimat bitawafi'il mahabbah wassalam, ketika pemberian itu diberikan dengan dorongan senang dan ketentraman atau
keselamatan, fa inna qimataha al-ma'nawiyah tafuku alafal marot qimataha al-madiyah. Harga secara maknawi itu akan melampaui beribu-ribu kali dibandingkan dengan harga secara materi. Artinya begini, umpama orang memberi orang 100.000 umpamanya, 100.000 itu kan materi kan. Itu ketika diberikan biasa-biasa, maka nilainya akan beda dengan seandainya diberikan dengan rasa senang. Khususnya yang memberi itu akan mendapatkan imbalan kejiwaan, imbalan maknawi sebelum diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi imbalan maknawi itu sebagai DP-nya, down payment, sebagai pembayaran awal, bahwa ketika orang itu memberikan dengan rasa senang, maka timbul harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga materi itu sendiri. I'tabir ikhfa qadarsan yakuduka ila sa'ata. Keadaan-keadaanmu yang tidak menyenangkan itu coba kamu ambil pelajaran, yakuduka ila sa'ata, maka dia akan bisa membimbing kamu kepada kebahagiaan. Rasulullah itu kan pernah memberikan penjelasan bahwa orang mukmin itu jangan sampai tercebur dalam satu lubang 2 kali. Maknanya orang mukmin ini harus cerdik. Al-mukminu fatinun wariun. Orang mukmin itu diantara sifatnya fatinun, cerdas, cerdik. Jadi dia tidak akan tertipu 2 kali, termasuk tertipu di dalam perjalanan hidup. Kamu serugi kok dibaleni maneh. Wis gak menguntungkan kok dijalani lagi. Cara seperti itu tidak memberikan keuntungan, tapi kok dilakoni maneh. Nah itu namanya orang itu tidak pinter, tidak fatin. Nah itu orang mukmin ini enggak seperti itu. Kadang sampai berkali-kali, berpuluh-puluh kali, sing lebih jelek lagi, wis panjine awak iki wis ditakdir ngene lho, iku sing luwih elek maneh. Di annaka ta'lam tamin husai'an. Jadi dan karena Anda bisa belajar minhu dari hal-hal yang menyusahkan yang menimpa kepada diri Anda tersebut, sesuatu yang baru. Fa inna kulla dhafin dhair yumkinu ayakuna fursatan linnasri, karena setiap kelemahan yang nampak itu memungkinkan menjadi satu kesempatan untuk menjadi menang. Nah ini ya nuwun sewu saja. Ini kalau secara umum itu lebih jeli orang-orang non-muslim. Padahal kuncinya itu di tangan orang Islam. Sebenarnya tadi saya jelaskan, Rasulullah pernah bersabda itu. Jadi jangan sampai orang mukmin itu terjebak dalam satu lubang 2 kali. Mestinya orang-orang mukmin pinter mengambil pelajaran yang lalu, biar sesuatu yang tidak menyenangkan itu tidak terulang kembali gara-gara ketidakmampuan untuk mengambil pelajaran terhadap persoalan yang lalu. La takbal biwujudi manatikin manatiko mudlimatin fi hayatika. Jangan sampai kamu menerima keberadaan wilayah yang suram, wilayah yang gelap fi hayatika, di dalam hidupmu. Artinya begini, orang hidup itu diupayakan ceria, diupayakan ceria, dan orang ceria itu harus berada pada wilayah yang bersinar. Wilayah yang bersinar itu adalah wilayah yang benar.
Nah, ketika orang tersebut terdapat atau terjebak dalam wilayah yang tidak memberikan pencerahan, itu harus cepatnya harus pindah. Tapi karena masalah ini masalah kejiwaan, kadang-kadang orang memang jangankan kok menjelaskan orang kepada orang lain, jangankan kok memimpin orang lain, jangankan kok memberikan saran kepada orang lain, memimpin dirinya sendiri, memberi masukan terhadap dirinya sendiri, itu kesulitan. Nah, ketika orang tidak bisa memimpin dirinya sendiri, mana mungkin bisa memimpin orang lain? Kan mustahil. Fanuru mawjud, padahal cahaya itu ada. Walaysa 'alaika illa an tutirul zirra liyata'allaqu. Tidak ada kewajiban bagi dirimu kecuali an tutirul zirra. Kamu memutar kancingmu, liyata'allaqu, akan menjadi indah. Artinya nek wong nganggo klambi wis kancingnya gak tepak terus dibuka di bener mana kan jadi apik. Nah, hati itu seperti itu, pikiran itu seperti itu. Ketika pemikiran itu kok cara kasare ngono salah urat, kedinges umpamane, ya nang diurutno kan, nang dilurusno supaya menemukan kebahagiaan. Karena itu ada yang nggak beres berarti. Utlub minallahi kullama turid, mintalah dari Allah segala apa yang kamu kehendaki. Fal khairatu mafiratun, karena kebaikan itu cukup ada. Wal khaliqu karimun, dan Allah Ta'ala itu zat yang maha murah. Selama ini kan cara bergaulnya orang itu kan banyak berorientasi kepada makhluk, kepada manusia. Padahal kita yakin kita punya Khalik yang sifatnya diantaranya karim, zat yang maha pemurah, mahluman. Nah, kita ini harus berlatih diri, setiap di antara kita berlatih untuk sesegera mungkin menghubungkan, mengkontekkan segala permasalahan hidup ini kepada satu-satunya zat yang maha kuasa untuk memecahkan setiap dan segala persoalan, yaitu Allah Ta'ala. Makanya orang mukmin itu kan diingatkan setiap saat. Ketika 5 waktu diingatkan dengan adzan, ketika sholat diingatkan dengan doa di dalam sholat, ketika dia berwudu, habis wudu diingatkan, setia mau tidur diingatkan. Itu biar tidak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Tapi sekalipun begitu, kebanyakan di antara mereka itu ya, sulit untuk menghubungkan diri kepada Khaliknya. Termasuk ketika orang tersebut dalam pemikiran orang itu kejiwaannya kurang beres. La tai'as, jangan putus asa. Idza ra'aita anna tajaruba ka'al-ula lam takun ji'atan wala tai'as. Kalau memang uji cobamu yang pertama itu tidak memberikan motivasi, maka jangan sampai kamu itu putus asa. Watik annallaha qadirun ala ayatiyaka ila tajarubin najika wal hayatas sa'idah. Dan kamu harus percaya bahwa Allah Ta'ala kuasa untuk menunjukkan kamu terhadap uji coba yang menyebabkan kamu menjadi berhasil, wal hayatas sa'idah, dan kehidupan yang bahagia. La tasaum, kamu nggak boleh jadi orang yang pesimis. Fa'inat tasaum, karena pesimis unwanul fasli, adalah tanda kekalahan, wal ikfaq, dan keguncangan, wa ta'asa fil hayati, dan kecelakaan dalam hidup. Jadi kita itu dituntun menjadi orang yang selalu optimis, karena kita punya Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu kalau kita habis sholat mesti innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Tapi dalam prakteknya itu gak ngono. Dalam prakteknya itu gak model kayak ngono. Nyatane saya gak percaya nih Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir. Nah kayak ya ono kayak ya ini gak berubah-berubah ya. Itu sementara itu dikono iku wis ngerti nek pancene Allah Ta'ala kuwasa. Kuwasa. Dalam doa yang panjang Rasulullah itu mengajarkan Allahumma la basita lima qabatta, ya Allah enggak ada yang bisa memberi atau membeber rizki rahmat lima qabatta terhadap hal-hal yang engkau sempitkan. Wala hadiya lima adlalta, tidak ada yang memberikan petunjuk terhadap orang yang engkau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita, sebaliknya orang yang engkau beri petunjuk enggak ada orang yang bisa menyesatkan. Jadi segala kehidupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin seyakin-yakinnya innahu ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, itu makanya memberikan orang itu menjadi pola pikirnya itu jadi optimis karena punya Tuhan yang bisa segala-galanya. Bisa segala-galanya, mendengar segala-galanya, mengabulkan segala-galanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, itu Tuhan yang luar biasa. Makanya orang mukmin itu tetap dalam keadaan optimis, gitu, apapun yang terjadi.